What's necessary is necessary. Apa? Dunia tidak berubah tidak berubah tanpa orang gila. Kalau nggak berani ambil resiko, dunia nggak akan berubah juga. Itu kenapa perubahan datang banyak dari pemuda, karena pemuda. Kesalahan mencatat adalah menganggap catatan itu sebagai arsip ilmu. Itu kesalahan nomor satu. Catatan bukanlah arsip ilmu. Catatan adalah ekstensi dari otakmu. Sehingga kamu punya kesempatan untuk ngobrol dengan otakmu sendiri. Pinter cepet kemana ada mas? Pinter cepet itu. Semua proses untuk connecting dot dari berbagai macam informasi yang kita punya itu kan butuh proses untuk kita menghubungkan informasi, butuh intelijensi dan sebagainya. Cepat yang dimaksud di ekosistem di simbolik itu kayak apa? Gini, untuk bisa absorb informasi untuk katakanlah sebagai pinter itu memang ada modal dasar yang namanya IQ. Mohon maaf, ada modal dasar IQ. Kalau di sini ada teman-teman psikologi. Psikologi ada? Oke, mungkin ada matriks yang namanya Ocean 5 Big Trait. Ocean itu yang modal dasar bawaan. Tapi kan kita juga tahu modal dasar bawaan gimana membawanya untuk bisa kita menggunakan secara efektif. Kalau Anda pengen belajar naik sepeda efektif itu kan belajar naik sepeda. Pengen menggunakan motor efektif belajar naik motor. Anda menggunakan otak tiap hari tapi tidak tahu cara kerja otak, kan itu problem. Dan di Indonesia misalnya salah satu contoh yang sudah saya teriakkan ke Kementerian Pendidikan sejak 12 tahun yang lalu. Kita dari TK sampai kuliah suruh nyatet tapi tidak ada pelajaran mencatat sekalipun. Ini kan stupid menurut saya. Pelajaran mencatat? Iya. Otak manusia itu sangat limit. Sehingga kita harus mengeksternalkan. Cara mengeksternalkan. Sekarang di kuliah malah nggak ada. Pelajarannya adalah capture. Mencatat itu loh bro. Ya itu makanya papan tulis masih ada di foto. Di foto. Ini salah satu gini. Karena kita tidak diajari cara kerja otak itu loh. Kita tidak bisa menggunakan otak secara efektif. Saya berani ngomong gini karena saya ada buktinya. Ya saya buktinya dengan perjalanan hidup saya lah. Saya ngambil 3 fakultas sekaligus dalam satu waktu. Paralel itu, matematika, fisika dalam 5 tahun selesai semuanya 3 fakultas tersebut. Itu bukan otak saya pinter, tapi saya tahu bagaimana cara belajar secara efektif tanpa menghilangkan waktu untuk kongko-kongko. Karena malas juga tiap hari belajar lah. Nongkrong kan juga enak, seru juga, tapi itu tetap bisa membantu. Ini menarik ini. Belajar oke, efektif, tapi tanpa menghilangkan kongko-kongko. Tanpa menghilangkan, itu makanya cara kerja otak yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Makanya simbolik ini nanti juga ada pasangan pelatihannya. Saya tadi ngomong sama jenengan sudah, kalau Adi tertarik nanti saya kasih pelatihan wes. Gimana cara Anda invest 2 jam untuk bagaimana bisa menggunakan otak dan menggunakan tools ini dengan efektif, setelah itu akan kepakai seumur hidup. Ini sebenarnya bukan metodologi saya. Ini kalau Anda mau riset lebih lanjut, ini metodologi dikembangkan oleh orang yang namanya Niklas Luhmann. Niklas Luhmann adalah salah satu tokoh sosiologi yang dia salah satu ilmuwan paling produktif di dunia. Dalam 30 tahun dia membuat 600 jurnal ilmiah di berbagai bidang dan membuat lebih dari 70 buku di berbagai bidang. Kalau Anda tahu yang paling terkenal yang disebut sebagai sistem teori. Tapi dia juga ngomong tentang anatomi cinta, anatomi sosiologi, itu menarik banget. Ini kan pertanyaannya gimana dia bisa sangat produktif seperti itu? Apakah otaknya punya 5 kepalanya? Kan enggak juga. Ternyata ada metodologi yang dia pakai sehingga dia bisa sangat produktif untuk bisa mengabsorb informasi tanpa menghilangkan waktu untuk kongko-kongko itu tadi. Nah ini ada metodologi nih, ada Feynman metodologi, ada Cornell metodologi, ada Zettelkasten metodologi, banyak metodologi yang bisa kita gunakan agar kita belajar cepat, pinter cepat dalam tanda petik. Seperti itu. Berarti itu maksudnya adalah penggunaan sebuah metodologi dalam kita mempelajari hal tertentu gitu ya, untuk lebih efektif kan gitu. Itu di simbolik arahnya ke situ. Simbolik menyediakan tools untuk itu.
simboliknya dengan tools Tools untuk untuk itu. itu agak. Misalnya gini, simbolik bisa digunakan untuk get things done-nya David Allen, bisa digunakan untuk Eisenhower Matrix, bisa digunakan untuk Cornell, bisa digunakan untuk Zettelkasten, bisa digunakan untuk Evelyn Method. Jadi beberapa banyak metode untuk intinya mengefektifkan hidup lah. Karena saya pengen memaksimalkan waktu untuk santai daripada untuk belajar. Tapi jangan kehilangan. Termasuk motif belajar matematika sama fisika adalah apa? Belajar sekali kepakai seumur hidup. Iya. Loh, itu investasi paling sip dalam hidup kan itu. Kenapa literasi adalah sesuatu yang sangat penting? Karena itu investasi sedikit yang hasilnya sangat banyak. Kamu bisa membaca sekali, semua kasanah buku terbuka lebar. Itu terjawab di matematika sama fisika. Matematika belajar sekali, nggak akan ada pergantian seumur hidup. Beda kalau belajar hukum. Ganti DPR, ganti hukum, Anda belajar lagi, mumet. Ya, Saya tidak menghina orang-orang yang itu ya. Yang Mana belajar ada fakultas Saya hukum di takjub. sini. Saya Ada fakultas takjub. hukum. Kalau sama Hati-hati, hukum Mas. saya itu saya, Fakultas hukum, Mas. saya sama teman-teman yang belajar hukum itu takjub, terus terang. Karena saya belajar hukum ini ntar 5 tahun sekali ganti, ada undang-undang baru ganti lagi, bahasanya ganti, wah mumet uripe gitu. Itu saya kagum karena saya tidak mampu masuk ke area itu. Terus terang, saya tidak mampu masuk ke area itu karena update ilmunya terus menerus. Kalau matematika ada belajar sekali ya seumur hidup nggak akan ganti, saya jamin. Okay. Ini peradaban terhapus pun matematikanya akan sama itu. Oke. Tadi Mas Abraham itu nyinggung masalah metode belajar cepat ya. Metode belajar cepat itu apakah itu yang menjadi sebab teman-teman mahasiswa ya misalnya yang sampai semesternya berlipat-lipat ganda itu sampai semester 14 semester dan lain sebagainya itu apakah memang tidak menguasai cara secara efektif untuk mempelajari sesuatu atau gimana? Yes. Ya. Sederhana itu. Yes. Sederhananya itu ya. Karena Jadi simbolik itu sebenarnya targetnya untuk edukasi sebenarnya atau untuk apa? targetnya mengupgrade sumber daya manusia. Upgrade sebenarnya. Harapan saya gini juga. Misalnya gini, Indonesia yang bisa kuliah punya kesempatan kuliah berapa sih? Anda tahu mahasiswa Indonesia berapa di Indonesia? Mahasiswa di Indonesia itu ada 7.100.000. Yang masuk SD ada 25 juta. Ketika SMP udah turun sekitar 13 juta. SMA dan SMK turun lagi sekitar 10-11 juta. Yang bisa kuliah 7.100.000. Artinya itu porsi yang sangat kecil untuk membantu negara. Gimana? Tapi kan gini juga. Misalnya jenengan di Fakultas Pertanian. Cara nanam cabai kan sangat sederhana buat Anda. Informasi yang sangat mudah bagi Anda. Gimana caranya ini berguna untuk yang orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk kuliah nih. Itu kan sama-sama kita membangun peradaban bersama-sama kan gitu. Padahal ketika Anda mengajar, itu selain satu ilmunya berguna untuk orang lain, Anda juga pasti tambah pintar. Anda coba, ada keyword yang namanya Feynman Method. Itu dikembangkan oleh Richard Feynman. Dia mengatakan cara belajar paling cepat adalah dengan mengajarkan ilmumu kepada orang lain. Kenapa gus-gus di pesantren itu pinter-pinter? Karena dipaksa sama orang tuanya suruh ngajarin santri-santri. Ya, Jadi termasuk Gus Abrang. Ora. Saya digusah dengan gusah. Jadi maksud saya ketika Anda belajar tidak hanya menyerap tapi juga membagi, itu tingkat pinternya akan jauh lebih cepat. Nah di situ simbolik sehingga menyediakan sosial media juga. Jadi ada sisi sosial medianya, ada sisi knowledge management systemnya. Knowledge management system ini berhubungan dengan metodologi tadi itu yang saya bilang, Zettelkasten dan seterusnya. Sosial medianya berhubungan dengan bagaimana kamu memanfaatkan ilmumu untuk orang lain. Sehingga sekolah itu enggak hanya menyerap ilmu, tapi juga membagi ilmu. Karena kalau orang Islam, kalau orang Islam kan katanya orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat. Jadi gus-gus, orang ini, gus-gus, aku jadi kiai malah. Khairunas anfahum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Wes terbukti itu. Udah terbukti. Oke. Tadi di simbolik itu ada tentang media sosial. Bedanya dengan media sosial yang lain apa? Sama seperti Facebook, Twitter. Iki analisis analisis sosiologi ya. Mohon maaf ya. Oke, kita sekarang masuk ke analisis sosiologi. Pasti ada bedanya. Ngapain bikin sesuatu yang sama?
bikin sesuatu yang sama terus mengharapkan output yang berbeda, itu insanity. Jadi pasti ada bedanya. Di simbolik itu ada dua tipe sosial media, yang disebut sebagai mingle dan disebut sebagai discuss. Mingle itu kontinuasi dari yang sudah ada. Jadi kamu follow orang lain, follow tokoh atau identitas yang kamu pengen denger dia ngomong apa, atau ilmu apa yang dia bagi. Itu disebutnya di mingle. Tapi ada juga di sini yang bagian yang namanya discuss. Jadi kamu follow-nya bukan orang, tapi follow-nya ruang kajian atau corner. Jadi nanti akan ketemu orang-orang dengan interest yang sama. Di situ ada perbedaan utama begini. Ketika interaksi, itu di ilmu sosiologi ini, ketika interaksi terjadi yang namanya penilaian satu sama lain. Misalnya ada satu kelompok 5 orang nih. Pasti ada yang misalnya satu geng nih 5 orang. Karena kita menilai satu sama lain, kita tahu siapa yang paling lucu. Badutnya siapa? Ya, ini paling lucu cah iki. Ini paling sering utang siapa? Pasti ada siapa? Anda tahu. Yang paling pinter siapa? Yang paling tahu tempat nongkrong siapa? Itu pasti ada. Nah itu di sosial media, ketika orang berkumpul pasti itu terjadi, penilaian satu sama lain. Sosial media yang ada sekarang, problemnya adalah kita menilai orang lain hanya dari Q yang namanya, Q itu petunjuk yang namanya follower dan like. Itu yang didorong. Follower dan like. Itu nggak masalah kalau bukan untuk urusan yang penting. Kalau untuk urusan yang penting, misalnya urusan COVID, ini agak berbahaya nih, karena kamu bertanya kepada orang yang populer yang belum tentu kompeten pada bidang tersebut. Nah itu banyak di situ. Kalau Anda mau membaca lebih jauh, ada bukunya Tom Nichols yang judulnya The Death of Expertise. Expertise jadi hilang di ruang publik digital. Padahal berbahaya dalam society kalau yang expert tidak dimunculkan. Kita bisa mengikuti patron yang salah ini. Contoh paling sederhana, Anda pasti sudah melakukan. Kalau Anda sakit, Anda kemana? Ke rumah sakit. Anda disuntik baygon pun manut pasti. Terserahlah. Kenapa? Karena Anda percaya kepada expertnya. Nah kita membutuhkan itu di ruang publik juga. Kalau kita mau tanya tentang kesehatan, tanya tentang pertanian, pasti kita bertanya pada yang expert. Nah makanya di discuss itu terjadi ranking siapa yang paling banyak membantu dengan ilmu yang yang valid di situ. Nah jadi kalau di mingle seperti Facebook dan Twitter itu one man one vote. Kalau di discuss tidak one man one vote, itu disebut sebagai asymmetric voting. Yang dianggap expert oleh komunitas ruang kajian tersebut, votingnya bisa lebih besar daripada. Justifikasi expert itu berarti dari community. Publik, dari community, harus dari community, nggak boleh dari sistem. Karena nanti akan otoriter. Okay. Yang disediakan sistem adalah bagaimana menghitungnya di situ. Menghitung si A punya pembobotan berapa, si B punya pembobotan berapa dari conformity satu sama lain. Di sini yang IT ada ya? Yang IT coba? Yang Sistem informasi, informatika. Sistem informasi yang ngurusin algoritma. Sistem informasi yang ngurusin algoritma. Sistem informasi siapa? Oke, saya. Yang ngurusin algoritma siapa? Terus gini. Oke. Kalau di IT. Wah, ini udah disuruh coding ini kalau gini. Enggak coding. Ini untuk eksplorasi saja. Oke, gini aja yang paling gampang. Anda pernah main Dota? Dota. Yang main Dota angkat tangan. Player Dota coba. Player Dota mana? Oke, banyak player Dota. Di situ kan ada MMR pasti ya. Ada matchmaking ya. Anda dipasangkan dengan dimusuhkan dengan orang yang kira-kira skillnya sama. Kalau skillnya terlalu jago, mainnya kamu kalah terus. Kalau terlalu goblok, kamu mainnya ya menang terus tapi nggak fun kan gitu. Jadi yang paling fun kan bagaimana dipasangkan dengan musuh yang setara, satu skill lah. Satu makom. Nah itu kan kamu mendapatkan rating itu kan dari bermain. Bukan dari awal terus kamu dikasih rating berapa, tapi dari bermain nanti ratingnya lama-lama naik atau turun dan seterusnya. Di situ kan ada algoritmanya. Kalau Anda mau riset lebih lanjut, teman-teman IT, ini kan awalnya dari ELO rating selalu. ELO itu rating di dunia catur. Ada yang namanya ELO rating, terus kemudian dikembangkan oleh Halo-nya Microsoft jadi TrueSkill, terus kemudian jadi TrueSkill 2. Dota itu juga pakai ranking sistem seperti itu. Nah, ketika saya belajar itu, kemudian saya kembangkan untuk membuat algoritma pengukuran ekspertis di simbolik ini. Gitu lah. Jadi aku
ngobrol dengan konco-konco yang tahu matematika dan apa namanya tertarik di algoritma, kita ngobrol soal matematikanya itu seru sepertinya. Nek sing teman-teman gak tertarik matematika ya pecah ndase ngapain. Tapi itu kapan-kapan kita obrolkan. Tapi bahwa ada algoritma untuk mengukur siapa yang lebih canggih di bidang tertentu, itu ada algoritma di belakangnya. Dan saya yakin setiap orang itu pasti diguru di satu tempat dan murid di tempat yang lain. Karena tidak ada satupun yang apa namanya pinter di semua hal. Kamu tinggal nongkrong di ruang kajian yang kamu pinter dan kamu bisa belajar dari manapun. Jadi take and give-nya terjadi. Ya. Dan di simbolik sendiri ruang kajian dibebaskan. Di sini ada ruang, misalnya ada ruang kajian yang aneh-aneh, ada orang bikin ruang kajian pisuan. Pisuan itu bukan kajian untuk diskusi. Orang ngepost cuman misuh tok. Bosku anjane koyo asu. Ini bos kita nggak tahu sebabnya kenapa gitu. Terus itu apa sebagai bagian dari katarsis lah. Ya, saya pernah interaksi di situ dan saya jawabnya, iya, Chan bosmu kire, gitu. Terima kasih saya sudah digunggung, nggak jelas itu. Obrolan apa juga nggak jelas. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa ada tingkat ekspertis di situ. Ya cuman isinya katarsis kok. Tapi ternyata tiba-tiba ada yang muncul nih, ngasih postingan. Asu itu kan kalau bahasa Jawa, kalau pisuan bahasa Batak ini, kalau bahasa Padang ini, kalau bahasa Madura ini, asem yono expert ya di barang pisuannya. Oke, menarik, menarik. Expert ya. Setiap orang kan pasti punya ketertarikannya sendiri. Dan kamu expert di bidang itu kan nggak masalah. Dan yang dari dulu saya komplainkan kan begini. Maksudnya saya gatel. Ada salah satu kasus, saya cerita kasus saja. NASA itu pengen bikin, kan dia bikin satelit. Salah satu PR dia adalah bagaimana bisa mengembangkan solar panelnya selebar mungkin. Tapi ketika dilipat sekecil mungkin. Jadi ketika diluncurkan kan dilipat. Ketika sampai di atas dikembangkan. Gimana cara ngelipat paling efektif agar bisa lipatnya paling kecil, ketika dikembangkan terjadi paling gede. Itu semua ahli matematika ngitung. Wah, gimana ya caranya dan seterusnya. Akhirnya solusinya ditemukan ketika dia mendatangi orang tua di Jepang yang mengerjakan origami selama 40 tahun. Dia ahli origami. Nggak punya gelar matematika, nggak punya gelar akademik apapun, tapi dia hobi main origami. Dia bisa bikin segala macam dari kertas itu. Ketika dikasih pertanyaan, kasih soal itu, dia ngelipet jadi sangat kecil. Nah, jadi saya merasa bahwa semua itu, ilmu itu pasti berguna suatu saat. Pada tempat yang tepat dia akan berguna. Jadi ruang kajian di simbolik itu dibebaskan. Wes ruang kajian opo terserah. Saya nggak khawatir sih ruang kajian pornografi. Itu saya, aduh mosok ya dibuka gitu. Tapi kan saya juga berpikir pasti itu ada gunanya juga. Kalau mau DPR mau bikin undang-undang pornografi, masa nggak manggil ahli saksi? Saksi ahlinya siapa? Saksi ahli. Saksi karena nggak ada apa namanya. Saksi ahli pornografi kan yang tahu karirnya. Jadi setiap user di simbolik itu bisa bikin ruang kajian dia sendiri. Bisa bikin ruang kajian dan berinteraksi di ruang kajian tersebut. Dan kenapa ini akan terjadi kultur sendiri-sendiri di situ? Itu kan sangat tergantung sama society yang ada di situ. Yes. Karena maksudnya kalau arahnya ke sesuatu yang tidak konstruktif, itu pun bisa terjadi kan? Bisa terjadi. Kan pertanyaannya gini kemudian. Kalau kamu hidup, kamu kan invest waktunya di mana? Kalau kamu invest waktu di anime, misalnya nonton terus-terusan, itu terserah kamu. Tapi apa itu berguna untuk faktor hidupmu yang lain? Kalau misalnya itu bisa berguna untuk ngelamar pekerjaan, juga masalah. Siapa tahu bosmu memang mencari orang yang suka anime. Karena ada kasus gitu juga. Teman saya nanyain ke saya, kamu tahu ahli akuntan yang tahu soal tuyul nggak? Ini rada aneh asli. Kenapa? Akuntan ahli soal tuyul. Ya biar nggak dicolong duitnya gitu. Ini rada angel gitu. Ini kayak akuntan ada ijazahnya tapi ahli tuyulnya tuh agak susah nih nyarinya. Saya pengen, kalau kamu memang senang di dunia sarkup, sarjana kuburan, itu juga ada rankingnya gitu loh. Misalnya gini, di Vietnam itu ada sertifikasi untuk nyuci anduk loh. Kamu nyuci anduknya level rumahan atau level hotel atau bisa level laundry ini. Sehingga ketika membutuhkan tenaga kerja dengan spesifikasi tertentu langsung bisa ditarik nih.
urusan laundry ini. Nah Indonesia kan banyak macam-macam Ki. Urusan keris, urusan ake, urusan apa sih? Mancing. Itu akan terjadi industri yang luar biasa kalau memang apa namanya orang-orang kamu seneng apa dalami di situ. Kamu akan menjadi guru di area situ. Karena sepemahaman saya gini, intelektual itu penting, tapi ibu dari intelektual itu yang namanya attention. Kamu atensi sesuatu akan datang intelektualnya di situ. Kamu naksir cewek gitu aja, ini yang cowok ya misalnya, naksir cewek gitu aja. Pengetahuanmu tentang cewek itu akan meningkat pesat. Sepatunya jenisnya berapa, kalau hari Senin pakai baju apa, mereknya, parfumnya apa, meningkat cepat. Kenapa? Karena attentionnya di situ. Dia akan riset dengan akan sendirinya. riset dengan sendirinya kalau namanya attention. Nah, attention, ibu dari attention itu kan curiosity. Nah, ketika kita curious terhadap sesuatu, ada tempat untuk menggali dari yang lebih expert, pinternya akan jauh lebih cepat. Apalagi diberi metodologi untuk mengumpulkan informasi itu, ditata sedemikian rupa sebagai snapshot dari otak Anda, untuk punya catatan yang bisa membantu intelektual Anda. Ini tadi Zettelkasten ini tadi. Zettelkasten ini. Basicnya gini bedanya. Kesalahan mencatat adalah menganggap catatan itu sebagai arsip ilmu. Itu kesalahan nomor 1. Catatan bukanlah arsip ilmu. Catatan adalah ekstensi dari otakmu. Sehingga kamu punya kesempatan untuk ngobrol dengan otakmu sendiri. Mencatat harus memproduksi ulang, artinya harus ditulis dengan maksudnya nulis itu maksudnya ada proses untuk kita memproduksi kata demi kata, ya atau gimana? Ya makanya ini perlu belajar metodologinya. Kalau Anda tanya soal detail itu ada level fleeting notes, nulis yang ngawur, ada yang namanya literatur notes, menulis ide orang dengan bahasa kita, ada yang namanya reference note, menulis ide orang lain dengan dengan kalimat orang lain, ada yang disebut permanent notes, menulis ide kita dengan bahasa kita. Nah itu 3 level ya. Makanya di Zettelkasten. perlunya apa namanya pelatihan itu, belajar 2 jam di breakdown, kamu melakukan sehari cukup 5 note, saya bisa jamin wallahi setahun kamu seperti belajar 4 tahun. Kamu melakukan itu amplifikasi yang luar biasa. Itu 1 tahun bisa untuk apa namanya belajar yang normal 4 tahun bisa dipotong jadi 1 tahun. Ya, kan? Oke. Saya kasih buku satu lagi. Siapa yang pernah belajar Zettelkasten? Metode Zettelkasten, mencatat Zettelkasten. Sudah ada yang pernah belajar? Atau gini, atau sudah pernah mencoba fitur note dan deck di simbolik? X-Brand ya, di X-Brand. Udah nyoba X-Brand? Udah bikin catatan? Udah bikin deck? Oh sudah. Diceritakan ke teman-temannya. Sayangnya simbolik itu sekarang baru ada fitur, belum ada tutorial. Saya lagi mumet ya Mas Yan, sorry ya Mas. Nanti kita cicil tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Aditya Julianto dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020. Mungkin tadi diceritakan tentang X-Brand dan juga deck di Simbolik ID. Kebetulan baru saja selesai untuk Spy Challenge-nya tadi sudah diikuti. Oh, ini peserta Spy Challenge ini. Mungkin sedikit cerita aja dari pembuatan itu sudah ada catatan yang disiapkan. Jadi tinggal kita di-copy ke catatan kita sendiri. Jadi masuk ke semua catatan, nanti baru kita bisa mengisi di dalam catatan kita sendiri itu dari catatan orang lain yang sudah disediakan. Kurang lebih seperti itu, kemudian diisinya mengikuti, kebetulan kalau sebelumnya diminta adalah menuliskan BMC atau Business Model Canvas dari ide bisnis yang dimiliki dari mahasiswa. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia tolong dikasihin. Ya. Ternyata dari sekian banyak itu mahasiswa pantasan lulusnya lama-lama karena tidak tahu metode mencatat yang baik. Coba di explore sedikit Mas, yang metode mencatat yang baik kaitannya sama di simbolik itu. Aduh. Ini aku workshop Zettelkasten ini berarti. Solusinya workshop Zettelkasten. Iya, gini. Gampangnya logikanya begini. Menabung itu lebih mudah daripada borongan.
Anda belajar sedikit-sedikit 10.000, apa 1.000 itu mudah tiap hari. Tapi kalau tiba-tiba 1 juta pasti pusing. Gitu ya. Nah jadi gini, di Zettelkasten misalnya saya cerita sedikit tentang Zettelkasten. Ada 4 jenis note. Fleeting note. Fleeting note itu apapun yang menurut Anda menarik dalam hari itu tulis. Nggak perlu dengan kalimat yang rapi. Pokoknya itu speed, urusannya speed nulis. Inspiratif nih nulis. Bagus nih nulis. Kamu lihat ada yang bagus di Twitter, tulis. Ada yang bagus di Facebook, tulis. Whatever, itu pokoknya ditulis. Terus kemudian ada waktu untuk menyisir. Apakah tulisan itu benar-benar penting buat Anda? Nah, terus kemudian dikategorikan ke yang lain. Ada yang namanya literatur note. Literatur itu kayak sticky note. Ya, kita gitulah. tempel gitu aja. Pokoknya saut-sauti. Apa yang kamu punya ide goblok ditulis aja. Karena bisa dibuang. Yang sayang kan ada ide bagus. Pernah sih Anda saya punya pengalaman bahwa ide bagus nih. Terus diajak ngobrol teman sebentar terus lupa. Cuma ingat tadi bagus ya. Tapi apa ya? Gitu. Kan gitu. Nah, itu sering seperti itu. Kan itu sayang. Karena ide itu di sini ada yang belajar biologi dan neuroscience enggak? Enggak, oke. Ide yang muncul atau inisiatif muncul itu kita tidak pernah tahu asalnya dari mana itu untuk ilmu consciousness. Jadi sayang kalau ketika tiba-tiba muncul ide terus hilang. Makanya mending dicatat kalau nggak penting dibuang daripada hilang sama sekali. Nah itu yang namanya fleeting notes. Fleeting notes catat. Nanti juga bisa masukin fleeting notes lewat WA. Insya Allah rencananya juga gitu. Mau lewat WA biar gampang dimasukin ke simbolik lewat WA gitu bisa. Untuk fleeting notes itu, untuk speed notes itu. Nah kemudian kalau udah ada fleeting notes, gini, one idea, one note. Setelah itu, kekuatan dari note itu bukanlah berapa banyak tulisannya, tapi berapa banyak dia berhubungan dengan idemu yang lain, dengan ilmumu yang lain. Karena informasi itu, ada konteks, paham maksud saya ya? Informasi itu hanya berharga ketika pada konteksnya. Kalau Anda paling sederhana mau cepat nginget ya, misalnya saya kasih tips nih. Kalau kasih tips belajar nih, ini saya tips apa ya? Tips fisik dulu ya, tips fisik. Sebelum Anda belajar, Anda perhatikan 1 titik, 30 detik aja. 1 titik fokus 30 detik. Ini ngidupin yang namanya cloud cognition. Keren, oke. Anda lebih gampang fokus. Oke, setelah itu, ketika Anda dapat informasi baru, coba simulasikan koneksi dengan 5 informasi lama. Informasi lama yang Anda miliki sudah Anda ingat. Anda koneksikan dengan Bapak, kayak Anda koneksikan dengan pengalaman, kayak Anda koneksikan dengan apa, pokoknya 5 koneksi yang lama. Itu informasi yang baru akan ingat dengan sendirinya tanpa Anda harus ngapalin. Karena dia connected ke minimal 5 informasi lama. Nah, simbolik itu memungkinkan untuk ketika ada informasi baru, dia dikoneksikan dengan note-mu yang lama. Ada forward link, ada backlink, ada potential forward link, ada potential backlink, dan seterusnya. Sehingga ketika kita lihat 1 note, kita langsung bisa ngelihat konteksnya seperti apa. Jadi kita ngobrol dengan otak kita yang kita bangun sendiri. Dan kita nyicil, Niklas Luhmann itu sehari cuma bikin 5 note. Nggak banyak loh, 5. 1 note itu paling bikinnya 2 menit, 3 menit. 1 note 5 menit. Tapi karena, ini matematikanya ya. Anda pernah dengar nggak matematikanya? Kalau setiap hari Anda melakukan, kalau Anda tidak melakukan 1 pangkat 365 dalam setahun itu sama dengan 1. Tapi kalau 1,01 pangkat 365, itu hasilnya 37, sekian. Artinya kamu sehari melakukan 2 note aja. Tapi note ini kamu koneksikan dengan ilmumu yang lama nih, kamu bangun. Itu otomatis. Itu di otak kita akan punya mapping seperti itu. Nanti kita membaca gitu akan seret oke kita benerin. Kita perkembangan pemahamannya juga akan nyambung sekaligus. Kita hanya perlu membangun habit setengah jam sehari. Itu dalam setahun peningkatan kemampuan kognitifnya akan sangat signifikan. Ini tips-tips kecil-kecil gitu nanti kalau workshop saya bagi semuanya. Berarti ngerjain skripsi pakai metode itu 2 bulan kelar kali ya Mas? Gini Mas, kemudian nanti saya terusin ya. Fleeting notes itu tadi, terus kemudian kan kita pecah nih, ini jadi literatur note atau reference note. Reference note itu seperti bibliografi. Jadi saya ngutip dari buku mana, terus kutipannya saya tulis misalnya pakai apa 7 misalnya pakai, paham ya apa 7 ya? Format citasi misalnya pakai format citasi, ini citasinya apa kan gitu. Itu jadi reference note. Kalau literatur notes itu kita ngomong sumbernya dari mana, tapi kalimatnya pakai kata-kata kita sendiri. Setelah itu kita mengconnect
connect idea akan muncul dengan sendirinya. Gini, akan muncul dengan sendirinya gini. Ada, aduh aku lali jenenge, Cornelius Law apa ya, lupa aku. Ada hukum di internet yang namanya begini, kalau Anda pengen mendapatkan respon paling cepat di internet, jangan bertanya, tapi bikin statement yang salah. Itu langsung cepat banget responnya, orang akan dengan cepat membenarkan. Artinya otak kita itu terbiasa untuk merespon sesuatu yang tidak lengkap atau salah, yang tidak sesuai dengan otak kita. Kita nggak usah mikir ide, kalau ada yang salah dikit, langsung otaknya bantah. Apalagi orang Indonesia yang paling seneng bantah, apa-apa dibantah, apa-apa disalahin. Itu otaknya sangat kreatif itu sebenarnya, cuman nggak tahu trigger kreatifnya seperti apa. Nah, maksudnya gini, kalau Anda sudah mengkoneksikan note-note ini, Anda baca, nanti akan keluar konteks, Anda akan bantah sendiri di otak nih. Masa gini kurang lengkap, masa gak gini. Nah, bantahan di otakmu ditulis sebagai permanent notes. Artinya itu your ideas tuh. Ya gap pertanyaan, gap ngelengkapi, itu satu paragraf. Itu your original ideas. Seminggu bikin 3 aja. Dah nggak usah, seminggu bikin 3 kan nggak banyak. Seminggu bikin 3 aja. Itu permanent notes artinya your idea. Kalau Anda mau bikin skripsi atau bikin tulisan, tinggal di sorting yang namanya permanent notes. Kamu tata, grek, jadi outline. Jadi satu tulisan. Jadi outline, jadi satu tulisan. Paham maksud saya? Ya. Paling susah menulis, itu kan ketika mulai ngelihat halaman kosong. Apa ya? Mulai dari mana ya? Saya nulis apa dulu ya? Itu paling susah itu. Ya. Tapi ketika Anda ide-ide kecil sudah punya, Anda mau ngomong, oke, saya hari ini akan ngomong tentang psikologi kucing ini. Anda cari aja keyword, oh kucing, saya pernah mikir kayak gini, oh ini tulisan saya soal kucing, tempelin, psikologi, tempelin, oh sudah jadi outline, kamu tulis jadi satu tulisan. Itu yang dilakukan oleh Niklas Luhmann. Sehingga dia sekali ngerjain jurnal bisa 10 sekaligus. Kenapa? Karena dia tinggal mengadaptasi tulisan. Dia tulisan outline-nya sudah dia tulis sambil santai gini nih, nyicil kerjaannya. Tiap hari satu paragraf. Dan untuk anak modern itu nggak susah. Susah. Wong Anda bikin status ya satu paragraf tiap hari ya enteng-enteng aja kok. Iya lah. Itu pun Anda sesali. Coba lihat status Anda 3 tahun yang lalu. Anda melakukan juga Anda sesali sendiri juga. Artinya di momentum yang berbeda menjadi penyesalan. Artinya produktivitas tingkat itu kita mampu. Kalau tingkat langsung skripsi, tidak semua mampu, berat rasanya. Ya enggak? Tapi kalau tingkat status, tingkat satu paragraf itu kita mampu kok semua. Ya, kalau kita nyicil itu tiap hari misalnya tiap hari kamu bikin status yang berhubungan sama note, otakmu, permanent notes mau kamu share. Ya Allah, setahun bikin skripsi 2 bisa. Tinggal nata kok. Kamu nggak mikir apa-apa lagi. Tinggal nata yang sudah kamu tulis kok. Gitu. Oke. Itu kan skill ya Mas ya. Itu bukan knowledge, maksudnya tidak butuh knowledge yang terlalu tinggi. Itu kan hanya skill aja kan sebenarnya. Itu skill yang sangat sederhana. Skill dan habit. Skill dan habit. Ya, skill dan habit. Itu kalau habit itu sudah dibangun, saya tuh menyesal kenapa tahunya belakangan. Kalau saya tahu umur 15 tahun gitu, wah pinter banget aku sudah. Tapi tahunya belakangan ya. Oke. Dan itu belum kesentuh sepertinya. Kalau kita di prodi kan belum ada Bu. Kita prodi itu belum ada. Maksudnya belum ada knowledge cara menata catatan, cara mengorganisir pikiran dan cara memproduksi ide itu mereka mahasiswa itu belajar sendiri itu. Babat alas tuh. Itu di dunia baru muncul ramai itu 4 tahun terakhir. 4 tahun. Artinya kalau Anda mau masuk di sini duluan, Anda termasuk paling terdepan. Di dunia ini yang pelatihan itu hanya satu. Namanya pelatihannya Tiago Forte. Itu kalau Anda daftar itu bisa nunggu 2 tahun. Itu course-nya sekitar 7 hari, harganya $3.400. Di kalkulator berapa? Larang lah, tak ini larang lomo aku. Oke ya, dan di sini ini ahlinya. Nanti kita diskusi lebih lanjut Bening untuk bikin sesuatu. Karena kita udah MOU dengan simbolik ya. Kemarin Mas Helmi sudah kita bikin MOU dengan simbolik dan itu tinggal dilanjutkan MOA.
Tadi di belakang juga kita sudah ngobrol-ngobrol banyak dengan Mas Abraham untuk peluang-peluang kita kolaborasi. Nah, ini gitu. Oke Mas, pertanyaan terakhir Mas, sebelum ke Mas Helmi. Kalau misalnya gini, value di Mark Zuckerberg ketika dia bikin Facebook itu kan connecting people. Jadi itu diterjemahkan ke semua strategi bisnis dia dan seterusnya. Dan dampaknya juga positif dan negatif karena di situ tumbuh ide banyak, iya, hoax juga banyak kan gitu. Kalau di simbolik value kalau bisa dibikin dalam satu kalimat. Wah, ya angel tapi gini, kayak connecting people saya bisa ngomong upgrading people. Upgrading people. Kalau anak-anak milenial pasti pernah dengar peribahasa ini. Don't hate the game. Don't hate the player, hate the game. Pernah dengar itu enggak? Pemain Dota, pemain League of Legends banyak pasti dengar kalimat itu. Don't hate the player, hate the game. Semua Facebook tahu efek negatif dia di society. Instagram tahu efek negatif dia. Dan kita semua tahu kita harus dandani itu. Tapi yang diolah adalah playernya, bukan gamenya. Padahal semua player itu hanya mengikuti peraturan dari game. Don't change the player, change the game. Simbolik itu pengen change the game. So people can upgrade themselves faster. Kasih tepuk tangan, luar biasa. Ya, nyatanya kalau main Facebook, main Twitter, main Instagram itu instan dan mengasihkan, apalagi scrolling. Scrolling itu kita nggak sadar udah sejam aja. Scrolling banyak informasi yang itu belum tentu connected dengan pikiran kita. Itu kok berani simbolik berhadapan-hadapan dengan yang sudah mapan kayak gitu. Iya, itu pasti banyak orang yang nggak masuk akal. Wong kita sendiri aja ngomong itu nggak masuk akal dari perspektif. Tapi what's necessary is necessary. Dunia tidak berubah tanpa orang gila. Kalau nggak berani ambil resiko, dunia nggak akan berubah juga. Itu kenapa perubahan datang banyak dari pemuda, karena pemuda itu cukup bodoh untuk bisa mengukur resiko, sehingga nekat melakukan apapun. Dan saya mencoba memegang itu, saya ingin tetap cukup bodoh. Oke, orang mau nggak masuk akal, fuck it. Kalau it's necessary, ini kita butuhkan memang. Tapi juga ada logis bisnisnya juga. Logis bisnisnya gini, kita ngomong tentang user ya. Kalau Anda cantik wajahnya, Anda ganteng wajahnya, Anda punya tempat yang namanya Instagram. Kalau Anda punya wajahmu lucu, bisa ngomong dengan tanya kenapa, gitu dengan lucu, Anda punya tempat pinter joget-joget, Anda punya tempat yang namanya TikTok, hiburan. Tapi kalau Anda pengen pinter, pengen membantu orang lain, Anda pengen mengupgrade diri Anda sendiri, tempatnya di mana sekarang? That's the problem. Padahal dalam sebuah society, ini hasil dari riset saya 12 tahun. Saya riset tentang menjawab society hampir 12 tahun. Saya bukan pengen bikin simbolik. Simbolik ini konklusi dari riset saya. Mau tidak mau harus melakukan ini. Walaupun semua orang mencibir dan ngadepin Facebook ya whatever lah. Let's do it. Gini salah satunya. Saya mempelajari sejarah society. Hampir semua yang bisa saya dapat sumbernya saya baca. Pada semua society itu pasti terjadi yang namanya diversity. Diversity di bidang apapun. Ada yang goblok, ada yang pintar, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kaya, ada yang miskin. Selalu diversity itu terjadi dalam semua society pada zaman apapun. Kemudian ada higher authority yang bisa dikatakan sebagai pemerintahan, bisa dikatakan sebagai teknologi. Higher authority itu yang memayungi society tersebut, mengamplifikasi porsi dari society tersebut. Misalnya gini, dunia Scopus, dunia akademis itu mengamplifikasi orang-orang yang mau berkarya dengan jurnalnya.
Sehingga ada yang namanya age index, menunjukkan berapa tingkat kualitas keilmuannya, misalnya gitu. Sosial media itu mengamplifikasi orang-orang yang populer. Kan gitu. Pertanyaan saya cuma begini, yang membawa society maju paling baik adalah orang populer ataukah orang yang kompeten? Tidak pernah saya baca sejarah di mana sebuah peradaban bisa maju kalau tidak mengimplementasi yang namanya meritokratis, berbasis kompetensi, berbasis ekspertis. Kalau Tom Nichols sudah nulis buku The Death of Expertise, artinya teknologi tidak mengamplifikasi bagian masyarakat yang memang mengupgrade dirinya. Padahal mereka adalah tulang punggung terhadap kemajuan bangsa dan nasib anak cucu kita. Saya tidak mencibir dan tidak menghalangi orang yang pengen main TikTok. Saya tidak mencibir menghalangi orang yang pengen main Instagram. Tapi saya juga pengen membuat tempat untuk orang-orang yang pengen mengupgrade dirinya menjadi manusia yang lebih baik. Itu tempat simbolik di situ. Tepuk tangan. Oke, ya. Jadi teman-teman gini ya. Mungkin yang kenal simbolik sudah lebih dari 1 bulan. Itu mana coba? Lebih dari 1 bulan ya. Berarti udah punya experience di simbolik. Yang kenal simbolik baru hari ini. Oke, lebih banyak Mas. Ya, karena gini juga harus saya katakan, simbolik itu yang saya obrolkan ini tadi kan visi. Gambar rumahnya nanti kayak gini loh. Untuk menuju situ kan juga proses proses untuk membangunnya. Simbolik sekarang belum 100% seperti yang kita visikan, tapi kita menuju ke sana. Oke. Tapi Anda sudah tahu visinya kemana. Ya, gini. Saya punya ide ya. Jadi ini kan sebuah kontribusi yang tidak hanya untuk popularitas, tidak hanya untuk bersenang-senang ya di dunia maya begitu ya. Jadi kan kalau kontribusinya Mas Abrang di wilayah itu membuat simbolik, membuat membuat make the game-nya itu ya, menciptakan game-nya. Sebenarnya kalau teman-teman mahasiswa juga punya kontribusi sebenarnya, kalau saya pikir ya. Kontribusinya apa? Kontribusinya adalah mengisi ruang-ruang yang ada di dalam simbolik itu untuk ini kan 1 hari 1 note yang ada di kepala teman-teman mahasiswa kan luar biasa Mas. Jadi sehari 2 note dan lain sebagainya ngumpul di simbolik itu kan luar biasa itu sebenarnya. Saya membayangkan begini, kalau Anda di tengah jalan, berdiri di tengah jalan dan ditanyain orang, Mas jalan ke Tugu kemana ya? Anda kasih tahu nggak? Ke sana kira-kira jalannya, dan kira-kira itu memberi Anda pahala nggak? Karena membantu orang lain. Oke. Amal jariah. Amal jariah, sangat sederhana. Kejadian 2 menit yang insya Allah bisa membawamu ke surga. Embuh karena saya nggak kenal sama malaikat. Bukan panitia masuk surga atau bukan panitia akhirat ya, tapi saya harap itu kan, saya hanya merasa itu kans yang paling besar untuk masuk surga kan yang berbuat baik dengan orang lain. Oke. Kalau dunia teknologi sudah lahir, mosok kita harus berdiri di pinggir jalan terus sih? Kan pertanyaannya gitu. Gini, tahun 2021 statistiknya, kalau saya nggak salah ingat, coba dibenarkan. Indonesia rata-rata menggunakan internet dalam 1 hari itu 8 jam 37 menit. Rata-rata menggunakan sosial media itu 3 jam 14 menit. Saya membayangkan, kalau Anda spend waktu 15 menit saja, atau setengah jam saja, berdiri di pojokan ruang kajian corner, untuk menjawab atau berdiskusi berbagi ilmu kepada orang yang bertanya Tugu itu di mana. Itu tidak hanya berguna untuk intelektual Anda, tapi berguna untuk akhirat Anda juga. Jadi saya pengen, karena saya ini orangnya malas bekerja, malas belajar, malas mikir, saya pengen cari jalan paling efektif. Kalau bisa hidup fun, mati masuk surga. Shortcut. Ya, gimana cara? Ya saya main sosial media, tapi juga ada amalnya. Yang nggak enak gini nanti. Kalau Rokoib Atid nggak mencatat, catatannya bisa dilihat di simbolik, hasilmu bisa.
Oke, oke, oke. Ya, oke, oke. Oke. Ini tadi value ya. Value kita udah bahas tentang value di balik simbolik. Ternyata tidak sekedar media sosial, tidak sekedar platform, ada satu visi, ada satu value yang pengen diperjuangkan bersama oleh teman-teman simbolik itu tadi ya. Jadi tidak connecting people tapi upgrading people. Upgrading people itu ya menurut saya ini karena ini agak media sosial yang agak sedikit berat. Agak sedikit berat ya karena konteksnya adalah kita belajar di situ dan kalau kita main TikTok, kita main Instagram itu kan konteksnya kita mencari hiburan, mencari refreshing gitu ya. Nah, mungkin yang paling mungkin ya kita mulai dari teman-teman mahasiswa kayaknya. Karena itu kan environment ilmunya sudah dapat gitu. Saya pengen gini. Kalau ngomong imajinasi visi ke depan ya apa yang akan terjadi? Saya harapannya kan gini. Kalau Anda mencari pekerjaan, kalau Anda mencari tempat di society untuk bisa produktif, itu kan dilihat dari seberapa banyak kamu investasi terhadap dirimu sendiri. Karena tidak mungkin ada perusahaan mau investasi pada kamu kalau kamu nggak investasi sama dirimu sendiri. Bukti investasi itu kan sekarang pakai ijazah. Ya nggak gitu, kepake juga sih. Anda tahu statistiknya, 86% mahasiswa Indonesia bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang diambil. 86%, tapi itu bukan masalah Anda, itu masalah regulator lah. Nggak jelas menghasilkan bikin job marketnya. Lagian ijazah juga butuh sertifikasi kalau mau cari pekerjaan. Ijazahnya buat apa? Tapi oke lah, itu masalah sosial. Tapi artinya bahwa Anda perlu menunjukkan Anda berinvestasi pada diri Anda untuk bisa mendapat pekerjaan. Kalau investasi ini, kalau Anda bisa membuktikan investasi diri Anda dan society di simbolik, artinya kesempatan untuk mencari pekerjaan juga lebih terbuka. Yeah. Dan kalau gini, saya ketemu dengan banyak perusahaan besar di Indonesia, bisa dikatakan perusahaan terbesar di Indonesia beberapa. Dari perusahaan perkapalan, dari perusahaan dari Indo tersebut, Indofood apa dan segala macam itu. Komplain mereka sama persis. Dalam 3 tahun terakhir ini mereka paling bingung ngadepin milenial. Milenial itu kerjanya maunya sendiri, nggak takut dipecat. Kalau nggak sreg ya keluar. Ini mereka gimana saya punya pekerja kayak gini nih. Ini turnovernya sangat-sangat cepat, keluar masuk. Ini yang perlu beradaptasi itu tidak hanya mahasiswa. Private sector itu perlu adaptasi. Karena sekarang landscape-nya sama sekali berubah. Pembuktian terhadap kapasitas, capability juga tidak hanya investasi pada diri tapi investasi sosial. Kalau kamu membuktikan dirimu dengan investasi sosial dan investasi diri, perusahaan bisa melihat buktinya. Kalau contoh paling sederhana, Anda lihat pengganti dari universitas, mengganti dari ijazah universitas itu kan misalnya berapa kali kamu komit di GitHub. Ya. Bisa dilihat sebagai bukti sosial bahwa kamu sudah punya kontribusi terhadap masyarakat di dunia IT. Nah, gimana di dunia non IT juga bisa terjadi gitu loh. GitHub udah di dunia IT udah dihandle GitHub nih. Saya simbolik pengen handle juga yang di area yang lain nih, yang bukan IT, area-area yang lain. Jadi perusahaan bisa melihat aktivitasmu ketika dia mencari pekerja. Ini masalah sosial. Itu ketahuan expertise-nya di mana dan seterusnya. Ketahuan expertise-nya di mana, ketahuan karena di sini nanti kontribusi ya, di profilnya akan cukup komprehensif ini nanti. Seberapa kamu membagi ilmumu hidup di berapa brain dan seterusnya, ke berapa orang, di berapa ruang kajian, di ruang kajian tertentu kamu tingkatnya di mana dan seterusnya lah. Dan obrolan di discuss ini tadi yang asymmetric voting ini fully anonim. Jadi memang nama aslinya tidak dikeluarkan. Ini juga bukan keputusan asal. Ini ada sebuah penelitian yang mengatakan crowd wisdom itu bisa naik sampai 60% jika terjadi 2 hal. Ada asymmetric voting
voting berdasarkan expertise dan ada double blind review. Artinya satu sama lain tidak kelihatan siapa yang menilai dan dinilai. Itu crowd wisdomnya bisa naik akurasinya sampai 60%. Itu dari jurnal ilmiah di dunia sosiologi itu. Nah itu kita implementasikan di Simbolik. Jadi Anda bisa debat sama menteri, Anda bisa debat sama rektor Anda tanpa takut untuk dipecat. Kita lihat yang capable, yang enggak. Dan saya harap nanti kita juga bisa membuktikan bahwa anggota DPR memang kompeten di bidangnya. Jangan sampai makhluk paling seksi di dunia justru tanda tangan untuk keputusan perminyakan. Ini mungkin ada yang paham maksud saya, ada yang nggak paham ini. Anda cari Komisi 7 itu ada penyanyi, maka makhluk paling seksi di dunia itu loh. Iya. Oke. Ya, tadi dipakai ini kok, aman. Walaupun ini live YouTube tapi aman. Live YouTube ya, gak apa-apa, ini pendapat saya kok. Oke.